rasa asyik dan tentunya masih ditemani oleh Sarah. Dan hari ini spesial banget, Sarah ada di Kota Malang, Jawa Timur. Dan karena hari ini spesial, kita berkunjung di sebuah pondok pesantren. Dan ini salah satu yang terbesar dan juga termegah di Kota Malang ya. Ada pondok pesantren Biharu Bahri Asali Fadhailur Rahmah. Coba dilihat nih di belakang saya. Wow, bangunannya udah besar banget kan? Dan bangunan pondok pesantren ini terdiri dari 10 lantai. Wow, besar dan tinggi banget ya. Kita akan masuk ke dalam, kita mau lihat bagaimana desainnya dan bagaimana kemegahan dari pondok pesantren ini lebih dekat. Langsung ikuti Sarah yuk! Jawa Timur menyimpan berbagai pesona dan nilai religinya. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadhailur Rahmah yang punya cerita sejarah yang unik. Pondok pesantren ini memiliki makna yang cukup panjang yang mempunyai arti menyentuh hati. Lautannya, lautan madu, keutamaannya rahmat. Ponpes megah ini terletak di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Siapa sangka, pondok pesantren 10 lantai ini letaknya berada di tengah-tengah pemukiman warga. Terkadang orang-orang salah kaprah soal penamaan Masjid Tiban. Padahal bangunan ini adalah pondok pesantren. Dalam bahasa Jawa, Tiban artinya tiba-tiba. Konon, ponpes ini dibangun dalam semalam tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar. Banyak kabar yang bahkan menyebut bahwa bangunan ini turun dari langit di tengah pemukiman penduduk. Padahal sedianya ponpes ini dibangun oleh para santri, riyadlah, dan para jamaah. Masyarakat mengatakan ponpes ini seakan tiba-tiba muncul karena awalnya memang tidak ada promosi dan pemberitahuan, sehingga jarang orang yang tahu. Pondok pesantren megah ini baru diketahui masyarakat setelah dibentangkan sang saka merah putih setinggi 62 meter dari dasar ponpes. Lebar bendera juga tak main-main, yaitu selebar 20 x 30 meter yang dikibarkan di atas bangunan ponpes. Terlebih pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadhailur Rahmah dibangun di tempat yang rendah. Sehingga saat dilihat dari jalan yang terlihat mulai dari lantai 3. Romo Kiai Haji Ahmad Baru yang juga pengasuh Ponpes Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadhailur Rahmah merupakan sosok yang membangun ponpes ini. Sebelum berdiri bangunan pondok pesantren, dahulu kala lahan ini merupakan tempat tinggal orang tua dari Romo Kiai Haji Ahmad Baru. Mulai tahun 1978, rumah tersebut sudah ada perubahan-perubahan fungsi. Dibangunlah kutekan atau asrama untuk para santri yang mengaji di sana, meskipun secara resmi belum menjadi pondok pesantren. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit perubahan itu terjadi. Dibangunlah sebuah musola tempat para santri dan jamaah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu sebabnya bangunan pondok pesantren berada dalam satu kompleks dengan pesantren. Santri bersama keluarga mereka tinggal di sana. Paduan etnik Cina, Eropa, Timur Tengah, dan Jawa membuat bangunan pondok pesantren ini unik dan berbeda dari ponpes lainnya. Menara tinggi yang ada di tengah-tengah pemukiman warga dengan perpaduan ornamen khas Turki, India, Rusia hingga Mesir membuat konsep bangunannya campur aduk, namun bernilai seni tinggi. Terdapat 10 lantai di pondok pesantren ini yang ternyata tidak dibangun hanya dalam semalam. Akan tetapi pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadhailur Rahmah Malang ini sudah dibuat sejak 1987 tanpa rancangan maupun desain. Pengurus ponpes mengatakan bahwa bangunan ini dibangun karena adanya asal-usul dan hasil istiqoroh Kiai Ahmad. Tak hanya dari kemewahan dan kemegahan bangunannya, pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadhailur Rahmah memiliki fungsi dan tujuan yang mulia.
Salah satu fungsi rohaninya adalah sebagai sarana umat muslim membersihkan hati dari berbagai penyakit hati, dengan harapan agar kita semua bisa lebih beriman kepada Allah. Para panitia dan pengurus Ponpes berharap dengan adanya sarana ini, para masyarakat dan jamaah yang datang bisa mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati. Oleh sebab itulah, pembangunan Ponpes tidak bisa diukur hanya dari segi rancangan bangunan saja, tetapi dari hasil istiqoroh. Mulai tahun 1998, pembangunan pondok pesantren telah menggunakan material permanen. Para santri di tempat ini diajarkan mengenai tata aturan hidup beragama yang baik dan benar, termasuk pula untuk berbangsa, bermasyarakat, serta berprofesi secara baik dan benar. Selain mosaik keramik, masjid ini diperindah dengan karya seni kaligrafi nama-nama pondok. Ragam ornamen juga dicetak sendiri oleh para santri yang mengerjakan pembangunan masjid. Hingga tahun 2022 ini, pembangunan pondok pesantren masih belum selesai 100%. Pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlil Rahmah berdiri di atas tanah seluas 7 hektar. Lantai 1 merupakan tempat istirahat dan musola, sedangkan lantai 2 berisi loket, ruang istirahat, ruang makan, dan dapur. Lantai 3 juga berisi musola. Di lantai ini pula terdapat mata air yang akan keluar menggunakan sensor gerak. Air itu dapat diminum oleh jamaah ataupun peziarah yang berkunjung. Lantai 4 merupakan tempat para pendiri pondok dan keluarganya biasa berkumpul dan menerima tamu. Naik ke lantai 5, ada aula besar yang digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara di hari biasa, aula ini digunakan untuk sholat asar, maghrib, dan isya berjamaah. Sedangkan untuk sholat zuhur berjamaah dan sholat Jumat dilaksanakan di masjid yang berbeda di luar bangunan utama. Pembagian sholat seperti ini dilakukan agar semua tempat di pondok pesantren selalu digunakan. Tidak hanya itu, di Ponpes ini juga terdapat kebun binatang mini yang ada di lantai 5. Tribuners bisa bertemu binatang seperti rusa, monyet, ataupun marmut. Para peziarah yang datang ke pondok pesantren ini tidak hanya dari Jawa Timur. Ada pula dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Mereka biasanya tertarik dengan desain unik dari pondok pesantren ini. Di lantai 7 diisi kafetaria dan pusat belanja milik pesantren yang dikelola oleh para santri. Hebatnya, toko-toko langsung tutup sementara begitu suara azan berkumandang. Toko akan kembali buka setelah sholat wajib ditunaikan. Lantai 8, Tribuners akan disuguhkan tanaman hijau yang sengaja ditanam di lantai ini. Naik lantai ke-9 merupakan bangunan yang didesain sebagai lereng gunung. Sedangkan lantai 10 adalah gua dan juga ialah puncak gunung. Menarik sekali ya Tribuners, pesantren ini tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, namun juga bisa sebagai alternatif wisata religi. Bagaimana? Tertarik mengunjungi pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlil Rahmah? Nantikan pulsa asyik selanjutnya ya Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.